Tes, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di mata kuliah manajemen operasional perbankan syariah. Terima kasih ya teman-teman sudah mengumpulkan tugas dengan baik, banyak yang bagus. Nah, nanti mungkin kita sedikit review ya, nge-review hasil dari teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang menarik, ada yang BPRS lebih besar daripada bank umum syariah dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba lihat ya. Ada beberapa yang hitung-hitungannya agak salah dikit, jadi nanti coba saya benerin. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman yang belum siap, silakan bersiap-siap dulu. Oke, Nike, Naufal, Lutfi Aziz, Galuh Triani, Besta Resmi, Alfiroy Khatu Sofia, Anissa Rahma. Kalau belum siap, silakan siap-siap dulu, nggak apa-apa, saya tunggu. Novita Triwardani juga, silakan ya. Kalau belum siap, bisa mempersiapkan diri dulu. Nanti kalau sudah siap, kita mulai. Sambil menunggu, kita mulai doa dulu ya. Yuk, silakan salah satu dari kalian bisa pimpin doa. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai ya. Kemarin ada beberapa yang sudah saya lihat di chat link yang sudah kalian berikan ya. Ini ada beberapa yang bisa kita coba bahas ya, ini punyanya siapa? Adinda, Anissa, dan Nurul ya. Saya mute aja audionya. Bagus sih, diedit seperti ini. Terima kasih ya, bagus. Kemudian, cuman ada satu yang saran ya, agak diperbaiki yang di bagian hitung-hitungannya. Ini ya, ini kan 14 miliar. Mana ada orangnya ya? Nevi, Nurul sama siapa tadi? Adinda Arisma. Ada ya orangnya ya? Iya, Pak. Oke, di bagian ini yang ini kan kalau dihitung 14 miliar dibagi 800 T itu harusnya nggak nyampe 0,017. Mungkin itu cuma 0,0017 ya. Mungkin agak kurang ke belakang. Ya. Coba nanti dihitung lagi nih. Jadi ini kayaknya prosentasenya bukan 1,7 tapi 0,007%. Ini kan berarti lebih parah daripada Bank BRI Syariah kemarin. Masih ingat nggak? Bank BRI Syariah kemarin kan cuma 0, berapa kemarin? 0,60% ya kayaknya ya. Pokoknya nggak sampai 1% kan. Tapi nggak 0,nya jauh lebih besar. Soalnya kemarin kan si BRI Syariah itu labanya 67 miliar. Lebih gede daripada BNI. Tapi asetnya lebih kecil, 43 T ya. Nah ini 800 T, udah hampir kayak BCA. Gitu. Nah jadi ini menarik nih. Ini kan BNI kan konvensional ya. Tapi malah kasusnya lebih jelek daripada BRI Syariah. Jadi kalau kita ngomong secara standar deviasi itu berarti ini ya, naik turunnya profitabilitas industri di bank itu ini ya, tinggi banget ya. Ya enggak? Kemarin kita nemu Bank BRI Syariah itu Bank BRI Syariah itu 0, sekian persen. Nah, sedangkan ini juga lebih parah ya, karena apa? Laba bersihnya lebih kecil dan asetnya lebih besar. Jadi lebih kecil lagi profitabilitasnya gitu loh. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini menarik ya. Jadi semuanya sudah saya lihat. Ya, salah satu yang menarik ini ya. Ternyata BNI ini lebih parah gitu loh. Coba saya hitung sebentar ya. Pakai kalkulator. Biar lebih tepat. Kemarin kan 67 miliar dibagi sama 43 T ya. Nih. Kemarin itu yang kelihatan nggak ya? Gini. 0,001 ya. Berarti kalau dipersenkan berarti
0,15%. Itu yang BRI Syariah kemarin. Nah, ini tuh lebih kecil ya, teman-teman, terutama yang kelompok ya. 14 M dibagi sama 808 triliun. Nih. Nih ya, lebih kecil ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? 0,000017. Berarti kalau dipersenkan 0,001 ya. Berarti lebih kecil lagi gitu ya. Yang BNI lebih kecil lagi gitu. Padahal ini konvensional ya. Jadi kesimpulannya besar atau kecilnya kinerja atau bagus tidaknya kinerja bank itu tidak diukur dari apakah dia konvensional, apakah dia syariah. Yang kedua, apakah dia asetnya besar atau kecil, ya. Jadi tidak diukur. Nah, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian ada seminar tentang bank syariah apa gitu ya, cobalah kalian analisis seperti itu, atau mungkin deskripsi kalian dimasukkan berkaitan dengan itu. Bank syariah dengan konvensional kalau kita lihat kan nggak ngaruh ya. Kemarin kita ngomongin BCA versus BRI Syariah, kok lebih bagus BCA. Sekarang BNI dengan BRI Syariah lebih bagus BRI Syariah kan gitu. Pada tahun yang sama, kurang lebih kan gitu ya. Nah, itu menjadi satu pelajaran penting buat kita bahwa kinerja dari sebuah perusahaan, di sini kan bank itu juga perusahaan ya. Artinya dia harus mencari laba, mendapatkan laba dengan pengorbanannya yaitu aset. Ya, itu ternyata bank sebesar bank BNI itu lebih di bawahnya atau lebih jelek ya, kalau secara kasarnya bilangnya lebih jelek daripada BRI Syariah tadi gitu. Nah, ini kan buat pelajaran buat kita semua ya, menarik ini gitu. Ternyata BNI itu lebih kecil malahan. Ya, kalau kalian punya duit 800T buat apa? Mendatangkan cuma 14 miliar kan gitu. Ya 14 miliar jadi kelihatan besar bagi kita. Karena kita nggak punya uang 800T gitu kan. Tapi kalau kita punya 800T kan besarnya besar banget tuh 808T itu. Kita punya uang segitu kok dapatnya cuma 14 M kan gitu. Harapannya ya pasti ya lebih besar. Misalnya dapatnya 80T kan itu 10%. Senang kita kalau punya 80T. Nah, ini menjadi suatu topik ya, makanya insya Allah pada hari ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman berkaitan dengan risiko. Profil risiko dari bank syariah. Ya, bank secara umumnya sebenarnya sama ya, antara syariah dan konvensional itu menghadapi risiko yang sama. Risiko perbankan. Ya. Ada pertanyaan teman-teman mungkin berkaitan dengan tugas? Atau ada temuan-temuan lain yang bisa dibagikan kepada kelas? Silakan ya, kalau menemukan sesuatu yang menarik. Ada nggak kemarin yang BPRS punya persentase yang besar, hampir sama kayak BCA? Atau mungkin di atas 1% ada? Tolong bisa open mic, ngobrol ke saya. Ada nggak yang banknya, bank BPRS, kemudian menemukan bahwa BPRS ternyata prosentasenya lebih bagus daripada bank konvensional? Atau lebih bagus daripada BRI Syariah tadi? Ada nggak menemukan? Ada nggak teman-teman? Nggak ada? Semuanya sekitar segitu ya? Nggak ada yang lebih bagus daripada 1%, 2% gitu? Nggak ada? Oke. Berarti memang segitu-segitu ya? Nggak ada yang beda ya? PT Siantar kemarin siapa yang pegang PT Siantar? PT Siantar itu PT Siantar Top itu ya? Karena keterangannya cuma Siantar gitu. Kemarin siapa yang pegang PT Siantar? Kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2. PT Siantar tuh yang snack itu ya? PT Siantar Top? Iya, Pak. Oke. Dia lebih gede ya daripada bank ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Berarti jualan snack lebih bagus daripada bikin bank ya? Ya, jualan Pak, snack jelas. lebih bagus ya. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya bisnis itu kan kita butuh promosi ya. Karena kan harus match antara profit dan market. Tapi kalau bank itu nggak butuh terlalu terlalu kenceng promosinya, karena ya orang pasti tahu lah bank itu kayak gitu. Tapi kalau PT Siantar itu pasti udah
dia promosi dan berdirinya udah dari sejak lama gitu, sehingga ya bisa sampai seperti itu. Jadi perjuangannya lebih ini berdarah. Nah, oke, hari ini kita akan coba untuk belajar berkaitan dengan ini ya, resiko ya, profil resiko dari bank syariah. Teman-teman akan saya kenalkan beberapa resiko ya yang berkaitan dengan bank ya. Nah, resiko-resiko ini harus kita bahas. Kenapa? Karena resiko-resiko ini tentunya melekat pada industri bank. Makanya dia profitabilitasnya bisa segitu. Ya enggak? Maka bank yang bagus pasti kan tingkat efisiensinya jauh di atas itu. Ya. Oke. Saya siapkan dulu sebentar ya, pertemuan 9 hari ini. Kita akan bahas berkaitan dengan profil risiko. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, terlihat ya. Oke. Nah, hari ini kita akan coba menjelaskan ya, atau membahas berkaitan dengan profil risiko. Profil risiko, namanya profil itu berarti sesuatu yang melekat ya, melekat pada industri bank. Baik itu syariah ataupun konvensional. Kenapa saya memperkenalkan materi ini kepada kalian? Karena yang namanya resiko itu selalu melekat. Makanya kemarin kita ketemu bank itu ya paling cuma 0, berapa persen, 1%, 2%, ya segitu-segitulah, nggak ada yang sampai 20, apalagi 30% ya nggak ada. 10% aja nggak ada gitu ya. Nah, ini berarti menyangkut apa? Resiko dari bisnisnya. Resiko dari bank semua pasti seperti itu ya. Jadi bukan berarti bank itu jelek, tapi memang karakter dari usahanya seperti itu, karakter dari perusahaannya seperti itu. Ya. Meskipun begitu, tapi harga saham Bank BCA itu naik terus. Nah, ini kan menunjukkan bahwa yang namanya bank tidak mesti berurusan dengan bank itu sendiri. Jadi analoginya seperti ini teman-teman. Kalau kita bicara bank ya, ini bank. Ya. Namanya perusahaan itu tidak fokus pada hanya satu perusahaan saja. Ini mungkin perusahaan satu, mungkin dia punya satu pabrik rokok misalnya gitu ya, atau perusahaan rokok. Kan pemiliknya BCA itu siapa? Hartono kan? Hartono ini ya, si kakak adik itu ya, yang punya Jarum. Jadi PT Jarum. Jadi ini tuh meskipun resikonya besar, secara tata kelola perusahaan saya bilangnya sini Hartono ya, Hartono bersaudara, itu kan punya dua ini, PT Jarum dan Bank BCA. Nah, masyarakat itu tidak melihat BCA itu berdiri sendiri. Jadi bukan kita punya duit sekian, terus kita bikin perusahaan, enggak gitu. Tapi apa? Saya juga punya perusahaan lain, sehingga afiliasi itu sangat diperhitungkan. Makanya kenapa? Saya lupa ya ada di kelas mana, kemarin ada pertanyaan bahwa, Pak, kenapa kok para pendiri bank itu akhirnya mendirikan bank? Gitu ya. Ya, karena afiliasi. Afiliasi itu adalah kekuatan kita memiliki usaha lebih dari satu, di mana bidangnya berbeda. Jadi sebenarnya resikonya BCA ini sudah terdiversifikasi bahasanya, atau sudah menurun. Meskipun bank itu resikonya gede, ya. Jadi saya analogikan ya, bank itu resikonya gede, tapi ketika si Hartono bersaudara ini punya PT Jarum, ya Jarum itu berdiri lebih dulu ya, karena dulu udah lama banget. Nah, resikonya jadi mengecil. Karena apa? Karena struktur modalnya dia nggak hanya langsung di bank, tapi juga di PT Jarum. Sama kayak BNI. BNI meskipun kecil, tapi dia terafiliasi oleh internasional dan negara. Jadi uang negara, ya itu juga urusannya dengan BNI. Dia kan BUMN ya, BUMN di bidang bank. Jadi afiliasi itu akhirnya apa? Akhirnya bisa menurunkan resiko. Nah, gitu ya. Menurunkan resiko yang melekat. Resiko yang melekat saya tulis inherent ya. Jadi bahasa resiko melekat itu bahasa kerennya inherent. Inherent itu melekat. Sama kalau kita naik motor, resikonya apa? Jatuh. Itu melekat. Sudah pasti. Tapi dengan cara apa supaya kita mengurangi jatuh? Mengurangi kecelakaan, pakai helm, pakai sapu pengaman kalau di mobil gitu. Jadi menurunkan resiko dengan cara apa? Afiliasi dengan perusahaan lain. Nah, itu yang alasan kenapa
Bank itu dibangun bukan karena orang tuh mau rugi, enggak. Bukan karena mereka bodoh juga, enggak ya. Mereka pintar-pintar semua. Tapi karena ada satu hal, dia harus mengafiliasikan uangnya. Ya. Dan bank itu adalah industri yang sangat cepat untuk beradaptasi. Ya, adaptasi hanya maksudnya gini, dia itu nggak perlu promosi terlalu besar karena sudah pasti orang tahu lah bank. Ya enggak? Asal dibangun di tempat yang bagus, dengan staf-staf yang bagus, dia tidak terlalu membangun dari nol. Paham maksud saya ya? Kalau kita bikin usaha keripik pisang, kita bangunnya benar-benar dari nol ya. Bikin produk yang efisien, bikin merek yang terkenal, itu kan sebuah perjuangan yang sangat berdarah-darah dari nol. Tapi kalau bank itu enggak. Dia langsung asetnya gede, ya, uangnya gede, kemudian apa? Ditingkatkan terus. Dengan cara apa? Dengan cara bangun di tempat-tempat yang bagus, mulai sedikit demi sedikit iklan dan sebagainya. Lama-lama masyarakat tahu. Enggak sedalam seperti kita membangun industri makanan kayak Siantar tadi. Jadi semuanya ada konsekuensinya ya teman-teman ya. Oh, kita membangun apa? Nah, resiko-resiko yang melekat ini pada bank itu yang pertama adalah resiko kredit. Ya, kalau di konvensional namanya resiko kredit. Nah, resiko kredit ini kalau di syariah berarti resiko enggak terbayarnya bagi hasil. Kan kita mudharabah itu kan berarti kita bekerja sama dengan si UMKM ya, usaha. Nah, kalau misalkan usaha itu ternyata untung tapi dia nggak jujur kan bisa aja. Nah, maka itu disebut dengan resiko kredit. Jadi saya kasih penjelasan ya. Di sini misalnya ada Bank A, terus kemudian memberikan kredit kepada, atau mungkin mudharabah juga bisa. Ini artinya penyaluran ya. Kalau kita ngomongin resiko kredit berarti kita hubungannya dengan penyaluran. Itu adalah si misalnya namanya siapa ya? Adi misal gitu ya, Adi penyaluran. Nah ini Adi nggak mau bayar. Entah karena dia itu nggak mampu, atau nggak mau, itu juga bisa. Itu namanya risiko kredit ya. Terus ada lagi nggak teman-teman? Nah, konsep berpikirnya tidak selalu dalam bentuk penyaluran seperti ini ya, bisa juga. Misalnya resiko kredit ini muncul ketika Bank A membeli obligasi. Ya nggak? Obligasi. Kemarin ada ya obligasi ya. Obligasi itu kan utang, sama aja kayak orang toh. Sama aja kayak si Adi. Ya, Adi kan utang di sini. Nah, secara si obligasi kan juga namanya surat utang. Jadi sama. Ya, ini namanya resiko kredit juga. Resiko di mana obligasinya nggak kebayar. Tapi kan itu jarang ya, memang jarang. Yang paling besar itu memang nggak kebayar dari sisi nasabah ini. Ya, ini. Jadi kalau Anda tanya ke saya, Pak, caranya gimana sih memitigasi risiko? Jadi bahasanya namanya memitigasi ya. Memitigasi. Jadi kalau kalian baca koran, baca jurnal, istilah mitigasi ini adalah mengurangi risiko atau mungkin menyebarkan risiko. Jadi kalau menyebar itu gini ya konsepnya, kalau terlalu fokus kayak cahaya. Cahaya kalau terlalu fokus kan akan hanya di satu titik ya. Risiko akan ada di satu titik aja. Sedangkan kalau disebar, terdifusi, berarti akan mengurangi risiko yang ada di titik itu. Nah, itu namanya mitigasi. Ya, mitigasi risiko. Ya. Dengan cara apa? Contohnya tadi dia membangun usaha lain. Jadi dia nggak hanya punya bank tapi juga usaha lain. Jadi kuat, struktur modalnya kuat. Bukan hanya modal yang besar tapi juga modal yang kuat karena disokong oleh industri-industri lain yang juga memiliki profitabilitas tinggi. Itu ya nalarnya ya. Resiko kredit. Ada pertanyaan teman-teman? Atau mungkin saya menjelaskannya kecepatan, bilang ya nanti ya.
Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, lanjut ya. Resiko yang kedua adalah resiko pasar. Bentar ya. Resiko pasar. 2, resiko pasar. Jadi resiko pasar itu berhubungan dengan naik turunnya pergerakan di pasar modal. Pasar modal, atau pasar uang. Misalnya contoh suku bunga. Nah, suku bunga ya. Suku bunga. Misalnya contoh suku bunga ya, suku bunga di tahun 2019 adalah, kan suku bunga itu kan selalu sama setiap bank. Itu misalnya 15% ya. Nah, bunganya berarti kalau kita suku bunganya 15%, maka ketika berubah suku bunganya menjadi 13%, kan turun nih suku bunganya. Kalau suku bunganya turun, maka kita sudah tidak bisa lagi jualan dengan kredit atau mungkin prosentase ini gitu loh. Nah, efeknya banyak, teman-teman. Misalnya suku bunga itu turun, berarti kalau yang namanya kredit kita harus menurunkan kredit kita. Kalau di konvensional ya. Nah, kalau menurunkan dari segitu berarti apa efeknya? Maka persaingan sudah semakin ketat lagi ya. Artinya kita nggak bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi lagi gitu, atau mungkin margin yang sama ketika 15%. Karena apa? Suku bunganya turun gitu loh. Sedangkan kalau bagi bank syariah, apa efeknya? Ya, apa efeknya? Nah, kalau di bank syariah memang nggak langsung terkena bunga ya, tapi nasabah yang ada di sini di bank syariah ini, nasabahnya ya, nasabah bank syariah itu bisa pindah ke bank konvensional karena apa? Bunganya lebih rendah. Gitu. Saya kalau nggak salah pernah ya ngajari tentang karakteristik penabung ya. Orang yang nabung di bank syariah, mungkin dia senang dapat bagi hasil. Tapi kalau ternyata bunganya kok turun di sini, sorry, bukan nasabah penabung ya, tapi kredit ya, sorry. Jadi di bagian penyalur. Saya ulangi, untuk di resiko kredit dan resiko pasar itu sama-sama dari penyalur ya. Berarti kita ngomongin tentang nasabah di penyaluran, bukan di penghimpunan. Jadi belum ke penghimpunan ya. Nah, kalau yang namanya penyalur, nasabah yang minta dana atau mungkin pinjam uang di bank, itu dia akan memilih yang bunganya kecil dong pasti dong. Ya, maka daripada dia di syariah, mungkin dia perlu membayar bagi hasil atau mungkin mending dia pinjam di bank. Gitu. Jadi sebenarnya namanya syariah dan konvensional itu juga sama-sama bersaing gitu loh, teman-teman. Ya, bersaing bagaimana nasabah itu milih yang mana nih gitu. Jadi udah resikonya gede, mereka juga sama-sama bersaing. Ya, di mana resiko pasar ini juga mempengaruhi bagaimana mereka sama-sama bersaing. Ya. Sekarang Anda bayangkan kalau misalkan kemarin kalau nggak salah saya menjelaskan ada penyaluran itu nggak hanya ke nasabah ya, bisa juga ke saham. Misalnya atau Bank BCA beli sahamnya misalnya PTA, misalnya gitu ya, saham PTA. Nah, saham PTA ini itu turun harganya, maka nilai kepemilikan BCA juga pasti turun, asetnya juga turun. Nah, seperti inilah yang disebut dengan resiko pasar. Resiko yang berhubungan dengan pasar modal atau pasar uang. Saya ulangi ya, kalau kredit tadi itu ngomongin kredit, resiko kredit tidak terbayar, ya bisa karena nasabahnya nggak mampu atau nggak mau. Tapi kalau yang resiko pasar itu lebih kepada sebuah pasar modal atau sebuah pasar uang itu terjadi penurunan karena apa? Karena ada counterparty risk atau risiko bukan counterparty ya, sovereign. Sovereign itu kekuasaan pemerintah bisa mempengaruhi risiko pasar dari bank syariah. Ya, jadi analoginya adalah
Kalau kita ngomongin risiko pasar, berarti pasar, namanya pasar itu kan sekumpulan orang ya. Di sana ada pemerintah juga, ada penjual juga. Sekarang kalau pemerintah menurunkan suku bunga, maka yang lainnya juga pasti harus berbenah. Ada kerugian, ada. Kalau misalkan ada nasabah yang lari ke bank lain dan lain sebagainya, karena bank lain lebih cepat bereaksi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi biasanya resiko pasar itu berhubungan dengan sovereign atau kekuasaan. Kekuasaan dari pemerintah untuk apa? Untuk mempengaruhi suku bunga. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Sudah paham ya kredit dan resiko pasar? Ada pertanyaan silahkan teman-teman. Oke lanjut ya. Yang ketiga resiko likuiditas. Resiko likuiditas. Ya, resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko di mana tidak terbayarnya dari sisi penghimpunan. Pernah ya saya jelaskan ya, nasabah nabung. Ya kan, nasabah nabung itu dia ke sini kan di bank syariah. Nah, ini nggak kebayar. Nggak kebayar ke sini. Kan kalian pernah lihat bukan bank ya, BMT. BMT biasanya kan membatasi penarikan dana misalnya sehari 200.000 kan gitu kan. Nah, itu namanya untuk membatasi resiko likuiditas. Jadi resiko likuiditas adalah resiko tidak terbayarnya dari sisi penghimpunan. Jadi kalau yang resiko likuiditas, resiko pasar dan resiko kredit itu hubungannya sama penyaluran. Kalau resiko likuiditas itu hubungannya biasanya sama penghimpunan. Ya. Jadi itu resiko yang melekat pada bank.
Ada pertanyaan teman-teman? 3 ini masih banyak loh ya, ada 8 loh ya. Kalau nggak paham silakan tanya ke saya. Ya. Ya, silakan tanya. Yang keempat adalah resiko operasional. Resiko operasional. Resiko operasional. Apa itu resiko operasional? Terjadinya kecurangan internal. Misalnya, ya. Misalnya, pegawai A menerima obligasi. Ini ada namanya siapa ya? Nurul, misalnya namanya gitu ya. Nurul mau investasi bukan obligasi, apa? Deposito. Ya, deposito 10 juta. Nah, si pegawai A tidak menyetorkan 10 juta ini ke bank, tapi disimpan sendiri. Nah, ini namanya kecurangan. Kecurangan yang dilakukan biasanya pegawai biasa ya. Pegawai biasa itu dia curang. Biasanya saya kasih kurung ya, pegawai biasa. Pegawai biasa. Jadi operasional itu lebih kepada pegawai biasa di internal perusahaan. Lanjut ya. Yang ke berapa sekarang? Berapa teman-teman? 5, Pak. 5 ya? Oke, 5. Resiko hukum. Nah, ini resiko hukum ini bisa terjadi pada penyaluran atau penghimpunan ya. Jadi lebih kepada tuntutan pengadilan. Misalnya, ditagih nggak mau bayar. Ditagih nggak mau bayar. Terus karena dia tersinggung, akhirnya dia masuk ke jalur hukum. Itu seringkali seperti itu ya. Itu namanya resiko hukum. Jadi bank itu juga bisa dekat dengan sekali hukum. Misalnya ditagih, ya nggak mau bayar, usahanya untung tapi nggak mau membayar, ya jadinya seperti itu. Lanjut ya. Yang keenam adalah resiko reputasi. Resiko reputasi itu kalau misalkan, kan kalian sudah saya beri penjelasan bahwa bank itu kan bisnisnya kepercayaan. Ya, kenapa orang itu mau menabung di bank itu karena kepercayaan kan? Ya kalau nggak percaya ya nggak bisa gitu loh. Maka yang namanya resiko reputasi, misalkan bank itu jelek, dinilai masyarakat jelek, saya kemarin nabung di situ nggak bayar.
nggak dibayar, nggak bisa kembali uangnya. Nah, maka kepercayaan bisa menurun. Ya. Nah, menurunnya kepercayaan ini bisa mengakibatkan terjadinya resiko reputasi. Bisa nggak seperti itu? Bisa banget. Nah, makanya harus hati-hati. Banyak ya. Lanjut ya. Yang ketujuh adalah resiko strategik. Resiko strategik. Apa itu resiko strategik? Keputusan yang tidak tepat. Jadi resiko strategik itu keputusan yang tidak tepat. Misalnya, bank memutuskan untuk memberikan pendanaan kepada nasabah-nasabah A, B, C. Nah, ternyata A, B, C itu nggak bisa bayar. Nah, itu namanya keputusan yang salah. Jadi itu resiko strategik berkaitan dengan keputusan bank sebagai perusahaan. Kalau ini lebih umum ya, atau semua perusahaan bisa mengalami keputusan strategik. Keputusan yang salah itu dia bisa mengalami. Ya. Yang terakhir adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan. Jadi risiko kepatuhan itu berkaitan dengan, ya, kan saya sudah pernah menjelaskan ya bahwa bank itu bisnisnya adalah highly regulated. Jadi dia sangat diatur. Nah, maka karena sangat diatur, ketika bank itu tidak manut atau nggak mau mengikuti aturan, maka dia bisa kena sanksi. Nah, highly regulated ya, aturannya sangat ketat bank itu. Karena pemerintah sendiri harus melindungi masyarakat gitu. Ada pertanyaan teman-teman, silahkan ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Untuk yang risiko strategik tadi kan keputusan yang tidak tepat, contohnya misal bank memberikan pendanaan kepada beberapa pihak, namun pihak tersebut tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Ya. Nah, biasanya cara yang dilakukan bank untuk meminimalisir adanya keputusan yang salah itu bagaimana, Pak? Oke, cara meminimalisirnya, ya. Kalau kembali lagi, kalau kasusnya adalah nasabah yang nggak mau bayar, berarti nasabahnya harus kita screening dulu, ya, atau tingkat analisisnya harus diperdalam. Memperdalam analisis. Memperdalam analisis 5C ya. Ada yang tahu 5C itu apa? Kolateral,
karakter, capital, apalagi? Kolateral, capital, karakter, apalagi? Cari 5C itu apa? Kolateral, karakter, capital, apalagi ya? Dari lupa saya. Ya itu nanti dicari ya 5C, analisis 5C ya, ada di materi ya. Nah, 5C itu artinya memperdalam analisis ini sehingga nanti ketemu orang-orang yang karakternya oke. Karakter itu bisa dilihat dari apa ya? Sejarah atau historinya dia pernah nggak ngambil kredit di bank, kan bisa dibaca. Misalnya dia pernah ngambil kredit di BNI. Gimana BNI? Si A ini bagus nggak karakternya? Oh bagus kok, bayarannya lancar terus. Nah itu bisa jadi masuk ke orang-orang yang pantas untuk kita beri pinjaman atau kita ajak untuk bermitra melalui Mudarobah. Itu ya, memperdalam analisis 5C. Gitu ya Nurul ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nanti dicari 5C itu apa? Kolateral, karakter, capital, apa lagi satu ya? Ada yang lain? Mau bertanya? Silahkan. Ada yang lain? Mau bertanya? Jadi perlu kalian ketahui bahwa manajemen risiko di bank syariah itu ada divisinya sendiri ya. Karena saking besarnya risiko bank, itu makanya ada divisinya sendiri dia untuk mengelola risiko. Jangan sampai divisi risiko tidak bisa membaca kayak gini. Nggak bisa membaca mana nasabah yang baik, mana obligasi yang bisa aman, atau obligasi yang nanti duitnya kita kembali lagi gitu loh. Kalau di penyaluran ya, kan kemarin ada 5 penyaluran. Ada giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, Mudarobah, Mudarobah ya, terus efek-efek ini perdagangkan, itu kan juga ada resikonya teman-teman. Jadi nggak semuanya itu aman, semuanya pasti ada resikonya. Nah makanya divisi resiko dari sebuah bank syariah harus bekerja ekstra, bekerja benar-benar bagus, menganalisis semuanya. Dari 8 itu harus bisa aman gitu loh, dalam mengontrol resikonya. Maka bank yang bagus pasti dia profitabilitasnya juga tinggi. Dan stabil ya, stabil. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas saya. Insya Allah minggu depan kita masih ketemu lewat Zoom ya. Nah nanti mungkin dua kali pertemuan lagi mungkin ya, 2 kali. Terus nanti saya kasih latihan soal aja. Udah selesai gitu aja ya. Oke, terima kasih. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.